Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasmi Kadim dengan info 207-3059. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan atau lebih banyaknya mempresentasikan mengenai tugas teknotrainer dosen pengampu mata kuliah ini, Pak Wawan, di mana yaitu tugasnya lanjutan dari kegiatan sebelumnya atau materi sebelumnya yang kita lakukan, yaitu kita berbisnis atau langsung berwirausaha berjualan di suatu tempat atau di sekitaran kampus pada acara wisuda minggu kemarin. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiana Muhammad SAW, di mana beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh teknologi canggih seperti sekarang ini. Langsung saja untuk tidak memperpanjang kata mukadimah saya, di sini tugasnya tugas teknotrainer ada disusun oleh atau saya beranggota kelompok Muhammad Yoga Pratama Iswanto dan saya sendiri. Langsung ke pendahuluan, di mana pada di sini terdapat latar belakang, yaitu dalam menghadapi suatu tantangan dan rintangan di sebuah berbisnis, termasuk dalam menghadapi pelanggan atau suatu customer, itu perlu sedikit trik maupun tips dalam menghadapi mereka yang akan membeli produk kita. Jadi sebagai seorang entrepreneur kita yang masih belajar untuk di dunia mahasiswa ini, belajar untuk berbisnis, itu yang dimana memasarkan sebuah produk yang kita buat, ya belajar usaha kecil-kecilan, tidak perlu usaha langsung besar. Yang penting kita itu mengerti gimana caranya untuk sebuah usaha itu bisa berjalan, walaupun nggak tahu entah nanti hasilnya itu mungkin bisa rugi maupun untung, kita nggak ada yang tahu. Kita coba, yang penting intinya kita berani mencoba, karena mencoba itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Selanjutnya itu, nah, usaha yang saya jual atau yang saya lakukan waktu sebelumnya yaitu usaha es coklat. Saya dengan kelompok saya itu berjualan es coklat langsung. Kami mencoba berbisnis dengan cara patungan dengan teman-teman, menjual es coklat itu sendiri, mencari resep dari berbagai sumber, melakukan analisa-analisa juga. Itu dimana es coklat, ya memang waktu hari penjualan di acara wisuda kemarin pasti ada yang beli, cuman kita nggak tahu, maksud nggak tahunya di situ entah untung entah rugi. Ternyata saya dapat waktu itu saya rugi, ya ngerasa ternyata gini ya jualan, kirain enak jualan itu ternyata rugi gitu. Jadi aduh, sebenarnya itu kayak membuat mental down, cuman itu bukan membuat mental down, itulah salah satu untuk melatih kita ke depannya gimana cara kita memanage atau mengatur suatu usaha kita akan berkembang gimana. Terus selanjutnya, nah jadi saya kepikiran nih setelah saya usahain es coklat tadi, oh iya ternyata es coklat saya itu rugi gitu. Dengan modal misalkan 200 saya rugi 100 atau rugi 50. Jadi pada tugas ini dari dosen mata kuliah Pak Wawan memberikan saran untuk mengembangkan produk es coklat tadi, yaitu produk es coklat itu ya mungkin ditambah dengan berbagai macam rasa atau cara dalam memvariasikannya. Selanjutnya ada tujuan, yaitu ini tadi adalah tujuan, dimana tujuannya dalam sebuah bisnis, kita seorang mahasiswa, tujuan kita itu bukan mencari untung atau mencari hasil, tapi yaitu salah satu juga tujuan. Cuman yang paling penting di era sekarang kita sebagai mahasiswa, kita itu mengetahui seberapa sih dalam mental kita untuk berwirausaha untuk di hari kedepannya atau untuk di
maksudnya tuh di dunia yang akan datang penuh digital marketing, entrepreneur muda itu banyak sekali. Terus ya gimana kita bisa contoh Raffi Ahmad kan? Raffi Ahmad itu dulu susah payah, nggak semuanya instan. Memang harus butuh pengorbanan, perjuangan, waktu. Ya memang benar-benar mental itu ditekan. Terus ya intinya itu mengetahui cara kita berbisnis di dunia usaha untuk mengatur strategi marketing kita. Itu tujuannya. Langsung saja pada pembahasan di sini, di mana es coklat yang waktu itu saya jual itu tentang cuman es coklat tanpa adanya perkembangan, yaitu cuman murni es coklat itu sendiri tanpa kayak adanya es coklat itu cuman kayak gini, kok kayak ada yang kurang ya. Dari situlah saya memikirkan untuk mengembangkan perkembangan varian dari es coklat tersebut, yang mana pada varian waktu saya jual di acara wisuda itu tuh saya jual 1 cup tuh dengan harga 8.000. Ya memang sih nanti waktu saya udah rekap hasil penjualan itu rugi, cuman di situ saya punya pikiran, oh iya, apa salahnya coba kita survei kan ke tempat-tempat yang udah memang membuka lapak untuk berbisnis dia keseharian dia, untuk uang kebutuhan hidup dia. Karena ya memang kalau di sini kan kita sebagai mahasiswa ya masih dibebani sama orang tua, masih ngebebani orang tua masih memberikan kita uang makan, uang jajan, uang segalanya. Jadi di sini untuk membantu kita lah. Nah, pada varian ini, pada es coklat ini, kami kembangkan mengambil referensi dari sebuah lapak yang berada di depan Masjid Tupi, jauh di sana, di Jalan DR Sutomo, Lubuk Begalung sana. Karena apa? Karena waktu saya mencari, mungkin karena saya juga kurang mengerti kan kuliner-kuliner yang ada di Padang ini, yang es coklat yang saya temui di sekitar UNP ini, sekitar Air Tawar, saya belum menemukannya. Entah saya belum menemukannya atau memang nggak ada. Kalau saya memang belum menemukannya, yang variannya cukup unik menurut saya untuk direview pada pembahasan ini atau untuk dikembangkan pada usaha yang saya akan jalani. Nah, dimana di sini bisa dilihat pada gambar, ini adalah sebuah stand atau sebuah lapak abang itu, dimana di situ ada coklat drink namanya. Di situ ada es coklat dengan topping keju ditambah roti dengan harga yang cukup worth it sih, cuma 12.000. Bayangkan waktu harga aslinya juga, harga yang original itu cuma 8.000 ditambah roti harga 2.000, 10 mungkin ya. Jadi ada 2.000. Kalau 2.000 buat keju, beli keju kemasan kotak besar, terus kita parut-parut dibagi bagian kan bisa jadi banyak gitu. Nah, itulah menjadi salah satu untuk mengapa perlu pengembangannya dari sebuah produk yang hanya dari original perlu ke bentuk yang lebih baik. Karena waktu di es coklat topping ini ya bagus gitu, kayak kok menarik, kok iya, masa iya sih harga 12.000 dikasih roti, ada toppingnya lagi, ada kejunya, ada macamnya lagi, ada marshmallow lagi, ada Oreo juga. Selanjutnya yang kedua itu ada es coklat topping marshmallow. Mungkin ini di review sedikit. Pada marshmallow itu harganya lebih sedikit mahal karena memang ya marshmallow itu memang agak mahal harganya, karena pada marshmallow itu yang ditaburin marshmallow di atas coklat itu benar-benar melimpah banget rekan-rekan. Jadi ditambah lagi bubuk-bubuk coklat, jadi mengandung rasa ya mungkin nikmat banget untuk dirasakan. Selanjutnya yang topping Oreo. Topping Oreo ya elegan sih, karena kalau saya sih kurang suka manis ya. Jadi kayak kalau saya yang Oreo kurang cocok. Jadi lebih baik apa ditambahnya dengan topping yang lain atau yang lebih gurih, atau jadi perpaduan antara coklat dengan coklat manis dengan yang manis lagi. Jadi kalau orang yang nggak suka manis ya jadi kayak ini kurang menarik. Itu tadi ini tempat lapaknya itu yang berada di Lubuk Begalung.
di depan Masjid UPI. Untuk harga ini bisa dilihat marshmallow lah yang paling agak sedikit lebih mahal. Kalau untuk es krim topping Oreo sama topping keju ditambah roti itu masih sama 12.000. Nah, selanjutnya ini ada varian keju plus roti tadi yang saya sedikit singgung. Pada varian ini kenapa ditambah gitu? Karena menarik gitu, membuat keunikan, menarik seorang customer untuk membeli atau seorang pembeli untuk membeli atau merasakan, mencicipi, menikmati di dalam setiap tegukan yang dia rasa, di dalam mengalir ke usus yang penuh dingin, menghasilkan pikiran yang penuh cemerlang dan untuk merefresh pikiran. Ini bisa digambar setelah dilihat. Memang pas waktu saya coba, saya lihat itu rotinya memang besar. Rotinya tuh ya roti-roti harga 2.000, 2.500, dan roti ini memang ada coklatnya lagi di dalam. Cuman bisa milih sebenarnya rotinya ini ada macamnya, ada yang serikaya, yang lain. Cuman kayaknya lebih cocok sih kalau yang coklat. Saat waktu diminum itu kan misalnya pengen dibuka nih cupnya, coba rotinya dipotong, diminum, masukin ke coklat, dicelupin, terus keangkat sama kejunya. Jadi perpaduan rasa antara manis dan asin keju itu membuat, wih, ternyata lebih enak yang harga segini ya daripada yang original cuma harga 8.000. Lagian cuma nambah berapa sih buat segitu? Udah kayak ganjel perut lah sih kata-katanya kan, kayak memang ganjel perut karena roti makanan ya bisa dibilang salah satu pengganjal makanan lah. Selanjutnya ini untuk varian marshmallow. Nah, di varian kedua ini cukup unik. Saya kaget gitu. Saya waktu melihat ada varian marshmallow itu kayak, marshmallow, masa iya sih marshmallow dicampur sama coklat, sama es coklat. Jadi kayak ya baru kali ini saya nemu gitu kan. Nah, pada campuran marshmallow ini bisa dilihat itu marshmallownya yang cukup banyak. Walaupun kecil, ditaburin sedikit bubuk-bubuk coklat. Saat coklat itu diminum, terus marshmallownya itu tadi dirasakan, digigitnya itu merasa kenyal-kenyal, ditambah marshmallow yang rasanya sedikit gimana ya, dibilang manis enggak, dibilang asin enggak, kayak gimana ya, susah ngejelasinnya. Terus kalau untuk pas dicampur dengan air coklat itu atau air es coklat yang dingin itu, pas marshmallownya digigit itu serasa di gigi tuh kenyal-kenyal, dingin, kayak wih enak ya. Makanya harganya cukup, tadi di atas tuh agak disinggung, harganya lebih mahal dari yang sebelumnya walaupun cuma beda 1.000 sih ya beda, cuman ya mungkin karena dari marshmallownya yang sedikit banyak bisa dilihat tuh, belum lagi ditambah roti juga. Aduh, kurang apa lagi nih, pasti udah bikin sangat menggoda buat untuk membelinya. Selanjutnya itu ada varian Oreo. Nah, karena di sini saya kurang suka manis, ditambah manis jadi terlalu manis. Saya lebih suka yang keju tadi karena kayak berasa gitu antara perpaduan coklat campurannya dengan asin keju itu. Pada varian ini ya kita review sedikit. Nah, pada varian yang ketiga, Oreo plus ditambah roti. Oreo kan udah manis, ditambah coklat manis, jadi kayak manis dicampur manis. Kalau menurut saya itu kurang, karena ya hampir merata orang memang suka manis. Kebanyakan orang yang suka manis itu masih anak-anak. Kalau yang udah besar ya rata-rata mending kalau manis deh bahaya buat kesehatan gigi atau yang lainnya. Jadi mungkin bagus juga, ini cukup menarik dimana Oreo-nya itu besar karena sudah saya tambahkan lagi. Itu sebenarnya banyak di atasnya sudah tenggelam ke bawah. Nah, untuk roti sama saja, saya mencoba yang isinya coklat juga di situ.
Kalau buat Oreo ini saya kurang bisa menambahkan wawasan karena kalau Oreo menurut saya kurang, karena manis ditambah manis itu tadi saya kurang suka. Nah, mungkin cuman itu tadi. Jadi kesimpulannya di sini kita seorang mahasiswa di kalangan dunia pendidikan, kita sedang berpendidikan, apa salahnya untuk kita mencoba mengembangkan ide atau gagasan kita untuk turun ke menjadi seorang entrepreneur muda dengan cara berwirausaha kecil-kecilan. Gak apa-apa, coba aja dulu. Gak berani sendiri, gak ada modal sendiri, kita coba berkelompok. Masih gak sanggup juga, kita belajar lagi membuat proposal, kita majuin nanti acara P2MW atau selainnya kan, untuk siapa tahu dengan dana itu ada cair gitu, bisa membantu kita untuk modal usaha awal. Jangan sampai mikir usaha kita tuh bakal kedepannya gimana, bangkrut atau enggak. Jangan sampai itu, pikirlah dulu, saya siap menanggung resiko, saya siap menghadapi tantangan-rintangan kedepannya, saya siap untuk melaksanakan itu semua. Mungkin itu dari saya, presentasi saya pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf kepada abang-abang dan rekan-rekan apabila ada salah kata, tutur kata saya yang kurang berkenan atau yang masih bertele-tele atau masih susah untuk dipahami. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu wal mukafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.